Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum ibu menyampaikan materi pelajaran, sebaiknya anak-anak ibu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak ibu baca di samping ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah Pembelajaran 6. Pernahkah anak-anak ibu di rumah sedang asik-asiknya nonton bersama keluarga, tiba-tiba listriknya mati? Terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu itu disebabkan oleh beberapa penyebabnya. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dan apa yang menyebabkan terjadinya mati lampu? Untuk menjawab hal tersebut, marilah kita baca teks eksplanasi berikut ini agar kita bisa menjawab pertanyaan tadi ya anak-anak. Mengapa mati lampu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, mari bersama-sama kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Jawabannya, faktor penyebab mati lampu. Pertanyaan nomor 2, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Jawabannya, faktor dari luar itu seperti gangguan alam, pohon, dan hewan. Serta faktor dari dalam itu seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Caranya yaitu masyarakat hendaknya mencegah faktor luar terjadi, seperti memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang berisiko mengganggu jaringan listrik. Nah, sekarang ada tugas lagi anak-anak.
Tuliskan informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan dari bacaan tadi, bisa anak-anak ibu baca, tentukan apa judulnya ya. Ya, yang pasti judulnya adalah mati lampu. Nah, pada halaman kedua, pada gambar berseri ini merupakan pernyataan umum. Dan pernyataan umumnya itu pada paragraf 1. Ya, silakan ditulis apa bentuk pernyataan umumnya. Dan halaman ketiga itu merupakan deret penjelas. Dan deret penjelasnya ada pada paragraf kedua. Pada halaman keempat, pada gambar berserinya, terdapat simpulan dan pendapat penulis. Simpulan dan pendapat penulisnya ada di paragraf pertama atau paragraf 1. Tidak semua simpulan dan pendapat penulis itu ada pada akhir paragraf ya anak-anak. Dan ibu mempunyai jawaban alternatifnya. Pada halaman 1 itu judulnya adalah mati lampu. Pada halaman kedua merupakan pernyataan umum, isinya adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Halaman ketiga merupakan deret penjelas. Deret penjelasnya adalah PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik. Yang kedua, faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktornya bisa dari luar, yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan pada jaringan. Pada halaman keempat itu merupakan simpulan dan pendapat penulis ada pada paragraf pertama, yaitu listrik berperan penting dalam kehidupan warga dunia saat ini. Sebagai pengguna listrik, kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu. Di era globalisasi ini, tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. "Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu." "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." "Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragammu sangat kumal, sepatumu juga sobek. Berikan kuemu." Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Jawabannya, karakter Lani yaitu ramah, ceria, dan suka membantu teman. Sedangkan karakter Benny yaitu suka meremehkan orang lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Jawabannya,
Benny begitu merendahkan Lani. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman. Ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Jawabannya, Lani menjadi anak yang pemurung yang selalu bersedih dan tidak semangat bersekolah lagi. Lani seharusnya tidak mempedulikan sikap Benny kepadanya karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, tetapi kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya, jangan sesekali kalian tiru sikap atau perilaku seperti Benny ya. Kalau ingin meniru sikap, yaitu tirulah sikap si Lani, karena sikap Lani lah yang patut kalian tiru. Kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Satu lagi, hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahami pelajaran atau materi yang sudah Ibu berikan hari ini, silahkan putar-putar terus video yang telah Ibu berikan. Diamati, jika tidak mengerti juga silahkan bertanya kepada kedua orang tua. Jika orang tuanya sibuk, tanyakan kepada kakak, abang, atau saudaranya yang ada di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.